beserta jalannya. Distrik yang memang membangun tanpa ada IMB yang sudah dilepas sebagai jadi PBG, persetujuan bangunan gedung, sudah dikekotakan 2013. Sementara itu sertifikat sekolah tahun 2009 dan dibangun 2014. Itu terjadi tumpang tindih, yang BB kenakan 149, yang Sikonanjung kenakan 139. Ini kan tidak bisa begitu saja, Pak. Sekalipun itu milik gedung pemerintah. Yang kedua, ini ada dendanya 20%. Nah, itu untuk distrik. Nah, yang kedua, ini untuk BPN. Ini gimana nih Pak nih? Jangan sampai tumpang tindih gini. Ini kan sama-sama pemerintahan, sama-sama dalam leading sektor yang memang disumpah nih Pak, bapak-bapak ini. Sekarang baru dikasih oleh masyarakat hibahnya. Nah ini juga mohon untuk dinas pendidikan hibah yang 4 meter ke belakang itu diurus, masukkan dalam KIPA. Ini informasi saja Pak, kami sudah berbicara dengan kepala sekolah dan masyarakat sekitar termasuk komite sekolah bahwa masyarakat memberikan 4 meter untuk jalan belakang, aset belakang dari pesantren. Itu sudah Pak. Itu ditelusuri lagi. Yang kedua, ini yang maksud saya itu, ini akan diberikan oleh Pemkot kepada Kominfo. Pembentengan sehingga akses keluar masuk peserta didik menjadi terhambat, harus muter dari pesantren mana gitu ya, dari wilayah Pasir. Tapi kami di sini berdasarkan mediasi tersebut, akhirnya kami beserta pimpinan dari sisi pengelolaan aset tentunya, mungkin kalau misalkan berbicara tadi yang ditanyakan oleh Pak Abuy, dalam hal ini untuk masalah IMB mungkin ada bidang teknis nanti, mungkin di bidang SD yang bisa menjelaskan terkait itu. Setelah barusan di belakang memang pendirian untuk SD ke kepala sekolah barusan saya telepon, pendirian itu tahun 2012. Tapi begini mungkin Pak, kenapa sampai IMB yang tadi dipertanyakan itu akhirnya dalam hal ini sampai dengan saat ini mungkin tidak ada ya Pak ya? Karena berdasarkan diskusi dengan pimpinan, dalam hal ini Pak Sekretaris Dinas waktu itu Pak Haji Dani yang memang lebih mengetahui tentang permasalahan itu, karena memang kajiannya waktu itu pada dikamanakeun gitu kan, murang kali sekolah nu daerah sekitaran dinya, akhirnya nu aya we heula nu kosong di dinya, masalah mungkin perizinan dan seterusnya bisa diselesaikan di kemudian hari, mungkin seperti itu Pak. Jadi kita dinas pendidikan itu bagaimana caranya bisa memfasilitasi peserta didik yang ada di wilayah seberang dekat radar itu sama yang ke belakang bisa sekolah aja dulu gitu kan. Waktu itu memang seperti itu pertimbangannya, itu gak ada hal lain yang memang menurut sepengetahuan saya tidak ada pertimbangan lain untuk penyelesaian masalah itu. Yang selanjutnya terkait permasalahan aset, sebetulnya kita juga sudah mengajukan Pak ke pihak pemerintah kota, dalam hal ini ke Pak Wali pertanggal 30 September 2021 setelah kurang lebih 3 kali mediasi termasuk dengan BPKAD juga waktu itu, BPN juga ada. Akhirnya kita mengajukan untuk SD Tugu 2 itu di kisaran 1,650 juta, karena memang waktu itu pas pertemuan terakhir datang juga dari pihak Konamcin ya Pak Asep ya, pihak Konamcin datang ke sana menginginkan waktu itu ingin dibeli semuanya ya tanahnya Pak Asep ya, ingin dibeli gitu kan. Cuman mediasi yang akhirnya yang sebelah barat punya siapa ya Pak Asep, yang barat yang ngasih jalan itu yang setengah meter tuh. Ya. Itu akhirnya kan dia ngasih dulu ya setengah meter untuk akses jalan yang di wilayah seberang jalan itu radar ya, dari sana aksesnya. Memang dia
bisa dikatakan sebelum dibeli dan akhirnya pingin dibeli ya yang setengah meter itu. Nah kemudian pada akhirnya karena memang masih apa ya, belum ada putusan final waktu itu sampai mediasi yang ketiga kalinya itu, akhirnya kita mengajukan sepakat ke pemerintah kota dengan nilai 1,65 M gitu kan, dengan asumsi yang 1,65 M itu kebutuhannya dibeli semuanya, yang tanah yang milik yang apa Pak Namcin ya, yang depan tuh ya, yang meme itu ya pingin dibeli semuanya. Tapi balik lagi mungkin ke pihak pemerintah kota apakah memang ada nggak tersedia anggarannya. Tapi berdasarkan barusan komunikasi dengan kepala seksi penunjang pembelajaran sarana prasarana untuk SD Tugu 2 tahun sekarang sudah ada alokasi anggaran sekitar 600 jutaan ya Pak, 600 juta ya Pak, udah dialokasikan 600 juta. Cuman untuk luasan saya kurang mengetahui pasti berapa itu, apakah untuk dibeli yang setengah meter itu hanya untuk akses jalan karena memang mintanya 50 juta per Pak. Kalau ingin dibeli semuanya kan kayaknya sepertinya mungkin pemerintah kota tidak bisa sekaligus dibayarkan. Jadi mungkin tinjauan aset kesimpulannya Pak Ketua mungkin di sini sudah kita melakukan upaya dalam hal ini memberikan menyampaikan surat kepada sekretaris daerah melalui kepala PPKAD dalam hal ini untuk mengalokasikan anggaran pembelian terhadap pembelian tanah terhadap permasalahan yang ada di SD Tugu 2 itu. Mungkin sementara seperti itu dulu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Asyid, menambahkan, tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ketua dari BPN juga rekan-rekan semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di ruangan yang cukup lumayan bagus meskipun Dewan Tasikmalaya tinggalan Pak. Seperti apa yang ada ya Pak. Terima kasih Kak Boy. Sami-sami. Rekan-rekan semua dari Dinas Pendidikan mengenai permasalahan SD Tugu 2 yang di depan radar, memang sudah beberapa kali ada pertemuan, terutama dengan dari pihak Konamsin ya, itu di awal, karena awalnya ada jalan ke sana meskipun itu bukan jalan milik sekolah ataupun bukan jalan milik pemerintah. Tuh, hanya waktu dulu kalau tidak salah itu karena kepala sekolahnya Pak Gus bilang bahwa Konamsin itu kalau mau dipakai silakan, dikasihkan mah tidak akan. Itu bahasa Konamsin. Yang kedua yang dipermasalahkan mengenai sekarang ini adalah terutama tumpang tindih sertifikat yang ada di aset atau di Pemkot dengan yang ada di pihak Konansim atau Meme ya. Itu ada seperti kalau dari kami dari pihak aset intinya bagaimana yang terbaik supaya kami juga ada kepastian dari aset. Oleh karena itu sampai tumpang tindih begini mungkin kami akan serahkan ke BPN. Jadi supaya dasar kami kalau memang ini misalkan milik Konamsin atau ke Meme, karena sertifikatnya itu tahun 79 yang Konamsin ya. Ya, Meme. Kalau yang Kota Tasikmalaya itu tahun 2009. Ya, kalau kami dari aset kalau ranah itu kurang tahu mana yang lebih kuat, tapi kami misalkan ini betul-betul berdasarkan hasil sidang ataupun musyawarah itu adalah milik orang lain. Hanya kami itu minta dasarnya bagaimana kami sebagai dasar untuk mengganti ataupun membeli ke pihak yang lain untuk mengajukan ke pemerintah karena kami itu saja. Kami itu nggak terlalu mempermasalahkan
tidak terlalu mempermasalahkan. Permasalahan ini ingin ada kepastian, jangan sampai katakan tadi oleh si Kang Abud sampai lama yang adanya ribut lah. Dan saya senang sekali dengan karena di sini rekan-rekan kami Kang Abud CS ini udah kelihatan Pak lebih dewasa, Pak lebih dewasa, beda yang dulu. Benar, saya tahu nih, saya tahu nih semuanya, saya tahu nih. Ini tahu Pak, kalau ke lapangan paling depan nih. Sampai bawa bendera gitu. Kang Abud tahu gitu, saya semua tahu gitu. Sekarang alhamdulillah saya salut gitu. Sekarang udah lebih dewasa, bicaranya di tempatnya di sini. Untuk ngagogok di tukangan, ngagogok di tukangan anjing tai ke saya gitu. Ya itu kalau dari aset itu ini tidak terlalu intinya ingin punya siapa hanya ingin ada kepastian Pak. Ingin ada kepastian ini itu tanah siapa yang sebenarnya. Ada kepastian. Jadi pencatatan di kami itu jelas. Mulai dari Kang Abud datang kan hari mulai mah datang Kang Abud teh mere rokok Pak. Terus saya Pak mere rokok kan itu mah. Nah ini kepastian yang ini mungkin apakah di pengadilan atau di BPN saya kurang ngerti dengan hal itu, karena terus terang yang menempatkan saya di aset itu kurang pas Pak. Saya itu sarjana olahraga Pak. Saya itu wasit nasional Pak. Ditempatkan di aset. Makanya dengan adanya yang begini-begini menambah pengetahuan bagi saya Pak. Terima kasih. Tahu dari BPN gini banyak nambah ilmu. Terima kasih, itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kami persilakan ke BPN yang tentu yang punya otoritas ya tadi tentang sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan rapat, teman-teman semua dari dinas instansi, dari dinas pendidikan, aset, ODP, LH dan yang lainnya yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir pada hari ini. Rekan-rekan dari Pemuda Demokrat Tasikmalaya yang saya hormati pula. Alhamdulillah wa syukurillah, siang ini atau pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesempatan, diberi banyak kenikmatan oleh Allah, sejahtera nikmat sehat, sehingga bisa bertemu, berkumpul di tempat ini yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, ini perlu disampaikan bahwa mohon izin nih Pak Kepala kami Pak sudah pensiun. Jadi ada PLT-nya yang ditunjuk dari Kanwil BPN Provinsi. Karena beliau ada kesibukan sehingga menugaskan saya dan teman-teman untuk hadir memenuhi undangan dari DPRD. Sehingga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kami berusaha untuk bisa hadir. Bapak sekalian yang saya hormati, menyimak apa yang pernah disampaikan beberapa bulan yang lalu dan terakhir hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada rekan-rekan Pemuda Demokrat Tasikmalaya mengkritisi hal ini. Intinya kami setuju Pak, untuk ini segera ada solusi Pak. Karena apa? Itu sekolah harus jelas keberadaannya, dan secara hukum juga harus ada legalitas yang pastilah, baik tanahnya, gedungnya dan sebagainya. Karena apa? Ya mungkin dari sekolah itulah yang ke depan akan mencetak generasi ke depannya, kita nggak tahu ya. Ya makanya saya sependapat ini dibahas dengan baik-baik, dengan solusi yang cerdas, yang baik. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa pernah terjadi memang ribut-ribut di lapangan Pak, karena akses jalannya di benteng. Sedih kami juga Pak.
BPN merasa sedih juga, sehingga waktu itu kami berinisiatif untuk memediasi. Kami turun ke lapangan, kita mengundang dari unsur dinas pendidikan, waktu itu yang datang Pak Ibu Kepala Sekolahnya, dari bagian aset, dari yang lain semuanya kita hadir, kita inisiatif undang di BPN termasuk pemilik tanah. Siapa namanya? Awan Teten, terus Najim, terus Memeng, ya pokoknya udah banyak Pak. Yang pemilik tanah khususon yang berbatasan dengan sekolahan kita undang. Dan alhamdulillah waktu itu dengan suasana yang komunikatif Pak, sehingga saat itu kalau boleh saya simpulkan sebenarnya yang masalah utamanya soal akses jalan, pemilik tanah Pak Yogi waktu itu kuasanya mantunya Pak Najim, dan atas keridoannya gitu ya mengizinkan silahkan tanah kami dipakai untuk lewat lah, untuk jalan ke sekolahan, dan kita perlu beri apresiasi, dan memang selama ini sudah dilakukan sebenarnya. Dan terakhir ya wajar juga mungkin kok nggak ada penyelesaian sehingga mungkin beliau membenteng tanahnya, barangkali seperti itu. Tapi paling tidak yang perlu dicatat waktu itu sudah ada solusi sehingga boleh diizinkan lagi untuk jalan masuk ke sekolahan dari jalan raya. Mungkin di belakang juga ada sih jalannya, tapi itu yang tadinya menjadi pokok permasalahan waktu itu. Dan kemudian Gayung bersambut, pemilik tanah ya melalui kuasanya Pak Yogi itu berniat baik menghibahkan, tadi sudah disinggung, setengah meter Pak, dari depan terus ke belakang. Itu perlu kita beri apresiasi. Lillahi ta'ala, mungkin diikhlaskan ya setengah meter. Cuma setengah meter bisa untuk apa? Kecil. Sehingga dari sebelahnya pemilik tanah lagi Memang berkenan juga melepaskan seluas lebarnya 1,5 meter sebelah timur. Tadinya diinginkan itu berdempetan Pak, tapi karena kalau itu didempetkan Memang itu merasa keberatan. Kalau boleh dikasih yang ujung, yang paling timur lah ya. Nah sehingga dia akan mengasihkan 1,5 meter plus setengah meter dari Najim, sehingga punya akses 2 meter dari depan. Itu awal kaitannya dengan akses jalan. Nah, setelah itu kami tidak tahu tuh tindak lanjutnya. Informasinya konon katanya memang sudah pernah ada permohonan dari rekan kami, permohonan pengukuran ulang ya dari pemerintah kota yang sekolahannya itu Pak sama Memeng. Seharusnya kurang satu lagi, Najim, itu juga harus diukur ulang lagi sebenarnya, supaya kita tahu bisa memposisikan secara pasti di mana sih tumpang tindihnya. Yang pasti bukan semuanya, tumpang tindihnya sebagian-sebagian. Dan ini bukan tidak bisa diperbaiki, bisa diperbaiki dan bisa diselesaikan. Jadi kami mendorong yang satu lagi ya Pak, Najim itu untuk mengajukan permohonan pengukuran ulang lagi sehingga bisa diposisikan. Memang data sudah terambil, tapi secara formal belum mengajukan ya. Dari bagian aset atau dari teman-teman Pemkot, sehingga sebaiknya dia tidak mengajukan juga permohonan ukur ulang, sehingga kita bisa pastikan posisi masing-masing sertifikat seperti apa. Kita sampaikan dengan gambar, dan mungkin kita akan secara teknis akan kita berikan, kita buat berita acara, semuanya menandatangani, termasuk nanti dibunyikan berapa meter sih yang akan dilepaskan ke Pemkot, berapa meter sih yang Pemkot harus membayar misalnya. Dan ini kita bunyikan di berita acara itu, dan menurut hemat kami itu sebagai dasar. Dia harus melepaskan, terus nanti sertifikatnya kita perbaiki Pak. Misalnya si Najim, maaf susah nama Cina ini.
Dia melepaskan sekian meter, ya bayangkan sertifikatnya harus dikurangi nanti. Dikurangi, kita perbaiki sertifikatnya. Terus berikut juga main-main juga seperti itu. Dia melepaskan berapa? Nanti kita potong tanahnya juga diberikan ke Pemkot. Nah, termasuk juga tanah hak pakai Pemkot juga gambarnya berubah nanti. Nah, ya bertambah luasnya karena ada jalan masuk dan gambarnya terlihat juga. Nah, ini butuh keseriusan ya. Bukan hanya rapat-rapat unggul. Jadi supaya jelas gitu ya. Itu mungkin apa yang perlu disampaikan. Soal tumpang tindih nih, mohon maaf ya. Soal tumpang tindih ya memang semuanya juga ada keterbatasan ini ya. Mungkin butuh sertifikat tahun 70. Ya, saya tahun 70 ya. Atau 66 lah yang punya anjing itu mungkin kondisi fisiknya nggak seperti ini. Mungkin bukit kita mungkin jangan-jangan juga ada yang belum lahir juga waktu itu mungkin. Sehingga begitu ada perubahan-perubahan, ya akhirnya patut diduga bisa terjadi perubahan juga. Fisiknya mungkin tadinya bukit, terus dikeruk misalnya seperti itu. Bisa pengaruh terhadap perubahan batas. Atau mungkin juga bukan mungkin, patut diduga juga pemilik tanah tidak memasang tanda batas, Pak. Banyak pemilik tanah yang batas-batasnya dia sendiri yang punyanya nggak tahu. Nah ini juga problem juga, makanya saya bersyukur terakhir kemarin ada pengukuran atas permohonan dari Pemkot sama Meme dipasang itu ya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah harusnya seperti itu langkah kedepannya supaya nanti pasti. Jadi saya sangat setuju ini dibahas dan bukan hanya dibahas tapi harus ditindaklanjuti secara serius supaya tuntas, nggak ngantuk. Setuju kami saya setuju. Jadi memang harus demikian sehingga pasti Pemkot harus seperti apa, masyarakat pemilik tanah yang itu juga harus seperti apa nanti supaya jelas lah. Mungkin hanya itu mungkin yang perlu disampaikan. Kalau ada tambahan rekan kami dari atau monggo silakan. Terima kasih Pak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwondo ya. Ini memang keterbatasan kami saat ini di program PTSL terutama Pak. Semua tanah harus terpetakan dan harus terdaftar. Nah ini barangkali PR besar untuk kami di BPN terhadap tanah-tanah yang belum terpetakan, terutama tanah yang produk-produk tahun lama. Nah ini contohnya tahun 70, tahun 66. Ini belum semua kami terpetakan Pak. Disinilah problem kami dan PR kami. Ini di seluruh di seluruh Indonesia kami lagi gencar-gencarnya menata database spasial Pak. Nah itu yang jadi PR besar. Satu hal lagi tadi memang terkadang kita kesulitan dengan masalah penguasaan fisik Pak. Banyak di program PTSL yang seolah-olah punya sertifikat tapi tidak menguasai dan batasnya pun tidak ada, sehingga ada orang yang menyalahgunakan. Dengan percepatan pendaftaran tanah di PTSL, ini contoh kasus Pak ya. Artinya mungkin barangkali bisa identik dengan permasalahan ini. Nah itu bisa mereka itu dengan syarat penguasaan fisik, karena memang di Juknis PTSL ini syaratnya itu diantaranya adalah salah satunya adalah penguasaan fisik. Nah itu dengan catatan itu banyak orang yang beritikad tidak baik, artinya memohonkan ke kami sertifikat, padahal di situ sudah ada sertifikat. Yang kan itu sudah punya sertifikat, ada yang coba-coba juga mendaftarkan kembali dengan status tanah milik adat. Akhirnya di kami juga terbitkan global sertifikat. Artinya di review ya. Barangkali sekilas mengenai kenapa si BPN seolah-olah profesionalismenya kurang bisa dikatakan kurang profesional. Padahal di kami juga ada keterbatasan seperti itu. Barangkali itu Pak. Dan betul mungkin untuk permasalahan ini kami menunggu analisa supaya analisanya
komprehensif Pak, final. Jadi kami nunggu satu lagi sertifikat atas nama penancim, barangkali sekarang sudah atas nama ahli warisnya, Pak Yogi CS Pak ya. Nah itu kami belum menerima permohonan, sehingga kalau itu sudah ada permohonan pengukuran ke kami bisa menganalisa secara komprehensif antara Pemkot, Konancim, dan Mengmei. Itu kita analisa bagaimana sih bisa terjadi umpamanya sebagian dari tanah itu ada yang tumpang tindih kepada HKP 25 atas nama Pemkot. Nah barangkali setelah itu akan berita acara itu akan menjadi acuan sikap Pemkot terhadap permasalahan ini. Jadi kami intinya sih sebetulnya menunggu atas nama permohonan Konancim yang satu lagi Pak. Karena setelah beberapa kali pertemuan dan mediasi, kami harapkan untuk pengukuran di lapangan Pak. Karena tanpa pengukuran di lapangan, kami bagaimana bisa menganalisa secara faktual di lapangan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berapa Asep? Seberapa? Berean Pak. Oh, kemana? Ini Pak, kan dia Pak. Ini belok sini. Pas di filosofi. Yang lurus tadi, yang putih di pilok. Ya, jadi nanti jalan sebelah sini Pak. Gimana Pak? Ya. Gimana mau diceritain? Ya, jadi karena sama kan Pak, ini kan kalau lihat dari kali kita terlalu Apanya Pak? kayak maksudnya Lagi sana kan tadi. Jalan. Ini di halaman tuh. Ada bulak. Padahal belum ada yang ngeluarin karena itu belum pernah permohonan. iya, iya nanti. Tanpa udah ngajuin, lalu udah ngajuin, langsung ngajuin, nanti bikin dari PP langsung Pak, surat PP hasil berita secara ukuran Pak, masih resmi. Ya nunggu Nancim mohon Pak, karena kalau Nancim nggak mohon berarti saya yang ngeluarin luas sama Meme sama kan repot aja. Dasar untuk pengukuran itu apa? Permohonan dari Nancim. Kita bagaimana tadi nanti Jadi saya tempat ke tempatnya.